Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Aka di Ada Kami Bicara, kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Pada sore hari ini masih seputar ketenagakerjaan terkait upah minimum, khususnya di wilayah Kota Makassar. Yang dalam waktu dekat tentu harus ada penetapan upah. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, sahabat para buruh, pejuang para buruh. Ada Bung Agus Toding, selamat datang Bung. Beliau adalah Ketua Umum GSBMI sekaligus pendiri. Beliau juga adalah anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Makassar yang mewakili buruh berbicara tentang ketenagakerjaan. Di samping kiri saya ada Bung Adit. Siap. Beliau adalah pengurus Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini sangat tepat karena beliau adalah wakil buruh yang duduk di Dewan Pengupahan, tentu akan berbicara tentang bagaimana upah nantinya di Kota Makassar. Baik, tidak perlu berlama-lama di bincang santai ini, kita langsung saja kepada Bung Agus dalam rangka menyikapi kenaikan upah minimum yang 6,5% ini. Bung Agus, kira-kira itu udah cukup nggak untuk buruh dalam rangka mesejahterakan? Kalau kita mau bertanya apakah cukup atau tidak, jawaban buruh pasti tidak cukup. Tidak cukup ya? Karena kita sudah tahu rumusan ketika upah naik, harga barang juga pasti naik. Tapi berhubung karena kenaikan upah tahun ini diumumkan langsung oleh pemerintah pusat 6,5, suka tidak suka? Suka tidak suka, berarti menerima. Apakah ada tuntutan-tuntutan lain dari teman-teman serikat buruh terkait kenaikan upah minimum ini? Karena kan ada Permenaker baru ini yang mengatur tentang kenaikan upah 6,5% seluruh Indonesia. Namun ada juga di situ berbicara tentang upah sektoral. Nah, bagaimana kira-kira komunikasi teman-teman serikat buruh dengan Apindo terkait itu? Apakah sudah ada komunikasi atau bagaimana? Berhubung tadi kami sempat lakukan rapat kecil yang dihadiri oleh teman-teman perwakilan buruh dan Apindo. Hanya saja teman-teman Apindo tidak ada masukan persoalan itu. Jadi ada pun kesepakatan tadi bahwa kami dari pihak pekerja akan mengusulkan beberapa sektor untuk dibahas di Dewan Pengupahan yang akan datang di Kota Makassar. Ada beberapa sektor. Bisa disebutkan kira-kira sektornya apa saja itu? Pertama perbankan, yang kedua transportasi, yang ketiga pariwisata perhotelan. Makanan minuman ada ya? Ya, makanan ada. Oke. Dan sektor konstruksi. Oh, ada masuk sektor konstruksi. Iya. Ini selaku Dewan Pengupahan ini Bung Adit. Siap. Tentu sudah ada persiapan ya, artinya kan Bung Adit selaku anggota Dewan Pengupahan yang dipercayakan oleh buruh. Siap. Kemudian bagaimana memperjuangkan atau membicarakan terkait upahnya nanti di Kota Makassar. Bagaimana persiapan Bung Adit ini dalam rangka menuju penetapan upah ini? Ya, kalau untuk persiapan tentu yang pertama, kalau kami selalu mendengar apa yang terjadi atau apa keluhan yang terjadi oleh buruh pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian dari keluhannya itu, apa saja itu keluhan? Salah satunya adalah buruh sekarang hari ini sering terlilit pinjaman online. Wah, ngeri itu. Tapi ada kami ini Pak, bukan ada kami pinjol ya, tapi ada kami bicara. Jadi salah satu itu faktor kenapa kemudian buruh melakukan itu. Salah satunya adalah karena dia tidak, upah yang hari ini diterima itu tidak cukup untuk menghidupi kehidupan layak. Iya, kan upah minimum itu kan memang hanya untuk lajang dan pekerja 0 tahun. Artinya kan kalau lajang kan dengan upah sekian saya kira cukup atau bagaimana? Apakah dengan angka sekian lajang juga belum cukup atau bagaimana? Kalau saya pada prinsipnya, pekerja lajang pada prinsipnya dia nggak hidup sendiri, dia pasti ada keluarganya. Pasti dia punya orang tua, pasti dia punya adik, atau minimal punya saudara. Itulah yang makanya kenapa kemudian kami menyuarakan bahwa buruh itu upah sekarang jauh dari kata layak, karena upah pada hari ini hanya berlaku untuk pekerja lajang. Tapi kan begini Bung Adit, kalau berbicara misalnya dalam satu keluarga, tentu kan itu ada data statistik ya, yang mengatakan bahwa
konsumsi rumah tangga rata-rata khususnya di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar ini, kalau di Kota Bekasi itu cuma di angka 1 juta lebih. Iya. 1 juta lebih. Ini konsumsi rata-rata. Iya. Makanya kalau itu yang mau kita singgung, berarti ya bisa juga di bawahnya dong, kan begitu. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita bedakan adalah ketika kita berbicara hidup layak itu bukan dilihat dari kehidupan pengeluaran rata-ratanya. Kalau rata-rata iya, tapi apakah kemudian itu layak? Apa kemudian rujukannya? Kita bisa lihat sebetulnya ada Undang-Undang tahun 99 nomor 25 tentang pengupahan. Kalau kita pahami dan baca secara seksama, di situ sudah jelas arahan dari undang-undang. Upah minimum itu berlaku untuk pekerja dan keluarganya dengan mempertimbangkan kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya. Kemudian di era reformasi hal itu bergeser dengan menitik beratkan bahwa upah minimum hanya untuk pekerja dari yang masa kerja 0 sampai 1 tahun dan pekerja lajang. Nah, bagaimana teman-teman selaku perwakilan buruh dengan 6,5 ini tentu kan sudah tidak bisa diperdebatkan. Iya. Tapi akan memperdebatkan nanti upah sektoral. Bagaimana sikap teman-teman yang mewakili buruh ini menyikapi upah sektoral ini? Kalau misalnya nanti pada akhirnya upah sektoral di Makassar tidak ada. Yang jelas kalau begitu berarti ada sebuah bentuk tindakan yang mencederai. Karena kita bernegara rujukannya itu adalah peraturan. Betul. Di situ sudah jelas. Berarti harus patuh pada aturan yang ada ya. Kalau aturan di situ dikatakan sudah ditetapkan harus redaksinya jelas, saya kira untuk upah sektor itu harus ditetapkan di Dewan Pengupahan. Artinya merekomendasikan. Gitu. Artinya kalau tidak ada berarti perwakilan buruh duduk dengan pengupahan gagal ya untuk memperjuangkan upah buruh. Jelas itu gagal. Tapi kemudian itu menjadi PR kita bersama. Dewan Pengupahan itu merupakan representasi pekerja. Kalau kemudian pekerjanya itu kompak, saya yakin dan percaya, jangankan upah sektoral, mungkin lebih besar daripada upah sektoral. Kalau ini bisa. Kalau Bung Agus kira-kira bagaimana itu? Terkait upah sektoral, kalau misalnya ini selaku anggota LKS tripartit, Dewan Pengupahan kemudian tidak mampu untuk kemudian menetapkan upah sektoral, apa sikap dari teman-teman serikat ini? Ya paling tidak ada solusi yang bisa diambil ketika memang besok ketika penetapan itu tidak bisa digolkan masalah upah sektoral. Paling tidak struktur skala upah harus diterapkan di perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi tidak boleh lagi upah struktur skala upah tuh dijalankan ya, harus dijalankan ya. Bagaimana caranya? Ya, yang jelaskan rujukannya sudah ada aturan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan struktur skala upah. Kita merujuk kepada pembacaan putusan penetapan upah minimum provinsi kemarin ya. dituangkan di berita acara ya. Wajib juga seperti itu nanti di Kota Makassar wajib ketika Anda memutuskan itu. Nah, silakan ya. Harus Anda semua aspirasi pasti nih. Wajib itu. Jadi ada dua nanti yang wajib di situ yang ditekankan. Pertama itu struktur skala upah. Yang kedua sanksi harus yang dibunyikan juga di situ. Bahwa ada sanksi ketika pengusaha tidak menjalankan itu. Karena begini, Bung Kurniawan, kelemahan daripada sistem ketenagakerjaan di Indonesia ini kan hanya berfokus kepada penyelesaian hubungan industrial. Kita belum berbicara bagaimana pencegahan itu terjadi. Salah satunya tadi mungkin saya sedikit melengkapi apa yang dikatakan Pak Agus, bahwa penerapan struktur dan skala upah salah satu opsinya adalah ketika perusahaan itu mendaftarkan peraturan perusahaan, maka harus wajib melampirkan struktur dan skala upahnya, sehingga kami di Dewan Pengupahan bisa verifikasi langsung dengan melibatkan LKS tripartit. Kalau terkait itu ya nanti kita akan bahas itu. Saya cuma mau kita berbicara tentang upah ini. Siap. Tentang upah, kalau misalnya tadi pemerintah kemudian Apindo
tidak bersepakat dengan upah sektoral, apa kira-kira yang mau dilakukan oleh kawan-kawan Dewan Pengupahan selaku Pak Buruh, selaku closing statement tadi, apa yang mau dilakukan ketika dua unsur pemerintah dengan pengusaha tidak menginginkan adanya upah sektoral, apa kira-kira yang akan dilakukan? Yang pertama, sejak awal kami membuat sebuah gerakan pengawalan upah minimum 2025. Kami apapun dinamika ke depannya, pegangan kami hanya dua, Ji. Berharap seadanya, mengupayakan dengan sekeras-kerasnya dan dengan sehormat-hormatnya. Berarti akan melakukan gerakan-gerakan massa begitu? Kurang lebih seperti itu, tapi kita harus juga melihat bagaimana dinamika, karena saya juga tidak mau mendahului. Ya, tapi kan perlu depannya, juga. toh. Saya cuma bilang juga perlu Jika dipikirkan itu, kelangsungan usaha ya sebelum melakukan langkah-langkah. Saya kira teman-teman Dewan Pengupahan bisa memikirkan itu. Bagaimana dengan Bung Agus? Kalau misalnya dengan pertanyaan yang sama, kalau itu terjadi, apa yang dilakukan oleh GSBMI dan selaku anggota LKS Tripartit juga adalah sebagai aktivis buruh ketika itu tidak terjadi? Ya sudah pasti kami akan mengawal itu. Mengawal itu. Berarti sama ya. Kita akan melakukan pengawalan dalam bentuk apapun ya, tapi pesannya jangan melanggar konstitusi. Saya kira itu bincang-bincang sore hari ini bersama saya Aka dari Ada Kami Bicara apa saja, kapan saja dan di mana saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.